Video dari netizen itu banyak sekali yang viral, ya. Video-video yang menurut kami itu ya video parodi ya. Video parodi yang mereka buat atas keanehan-keanehan yang mereka saksikan, ya, keanehan-keanehan yang dilakukan oleh masa pendemo yang mereka tidak setuju dengan tayangan Trans 7, yang mereka marah dengan tayangan expose unsensor Trans 7 yang dinilai sudah menghina kiai mereka, sudah menghina pondok pesantren mereka, ya. Bahkan ada video yang menurut kami nih ya sangat menggelitik ya, sangat lucu. Wah, yang blunder Trans 7 yang di demo Transmart. Tapi nggak salah sih, Transmart juga harus di demo ya. Transjakarta, Transformer, pokoknya semua yang trans harus di demo pokoknya ya. Transjakarta ya. Nanti lama-lama Transjakarta, Transformers itu juga di demo. Tapi sepertinya kalau Transjakarta itu nggak akan di demo. Ya, karena apa? Karena salah satu pendemo yang saat ini sedang disorot itu komisaris Transjakarta. Namanya Muhammad Ainul Yakin. Ya. Ini dari Teropong News, teropongnews.com. Ya. Sosok komisaris Transjakarta Muhammad Ainul Yakin ancam leher pekerja Trans 7. Tahu kan? Yang videonya viral. Ya, katanya mau menggorok leher orang-orang Trans 7. Sahabat-sahabat keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada siang hari ini di kantor Trans 7. Kantor apa ini? Sahabat-sahabat, mana Ansor? Mana Ansor? Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian telah adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Anak Banser Ngeri. halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami golok. Siap. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans 7, ya. Ingat kehadiran kami di sini. Ini masih representasi perwakilan. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama. Wow. Apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Ini videonya viral ya. Bahkan sekarang ya, Muhammad Ainul Yakin ini jadi sorotan ya. Ada berita dari halaman suara.com ya. Siapa Muhammad Ainul Yakin? Profil Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang punya jabatan mentereng. Sosok Ketua GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin sedang disorot usai orasinya mendemo Trans 7 viral di media sosial. Video yang tadi itu sedang disorot ya, karena ngeri ya, melakukan ancaman seperti itu di muka umum. Ngeri ya.
Pernyataannya dalam orasi menjadi kontroversial karena secara lantang menyebut darah pengolok-olok ulama NU halal untuk dibaca sendiri. Kok ngeri ya? Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser leher kalian. Seperti anak Banser leher PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Ya. Ucapnya saat demo. Dan salah satu videonya diunggah lagi ya, akun X @murtadoroy pada 18 Oktober 2025. Jadi kalau mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama halal darahnya. Tapi kalau mengolok-olok ulama selain Nahdlatul Ulama halal nggak darahnya? Kan diolok-olok itu ulama Wahabi tuh. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang katanya belajar dengan Yahudi. Namanya Jeffrey Hamper. Ya, tapi biasalah. Itu nggak diambil pusing oleh orang-orang yang disebut Wahabi. Oleh orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak dipusingkan. Nggak dipusingkan, apalagi sampai seperti ini. Nah, udzubillah min dzalik. Begitu mudah menghalalkan darah orang. Artinya kan sudah ya kafir kalau halal darahnya. Ya, orang halal darahnya ya itu dua kemungkinan. Yang pertama kisos, yang kedua ya kafir. Kalau kisos kan enggak ini. Enggak kisos, orang trans 7 enggak orang. Ya kan ngeri nih pemahamannya seperti ini. Ya, tapi mungkin nggak semuanya ya, cuma satu ini ya, mungkin keterbatasan ilmu dia. Tapi ya kok berani gitu loh bicara depan umum. Ngeri ya. Gara-gara itu banyak yang penasaran siapa sebenarnya sosok Muhammad Ainul Yakin sampai begitu lantang seperti itu. Ini profil Muhammad Ainul Yakin. Bernama lengkap Muhammad Ainul Yakin yang diketahui besar di Jakarta. Dia lahir pada 12 Agustus, ya, seperti diketahui dari akun medsosnya. Dia menikah dengan ini istrinya 19 September 2012 dan kini sudah dikaruniai 4 orang anak ini. Ya Allah. Dari muda dia dikenal sebagai seorang aktivis. Sejak kuliah dengan bergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kok sedih ya kalau mahasiswa Islam Indonesia modelnya seperti ini ya. Sekarang dia sudah berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Luar biasa. Dari Institut PTIQ Jakarta pada 2024. Dokter bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Padahal kalau di Al-Quran itu kan dikatakan ya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha. Ya, itu jelas ayat itu. Aduh, ini gimana ilmu Al-Quran dan tafsirnya ya. Ini sejalan dengan dirinya yang dikenal sebagai seorang al-hafiz. Luar biasa. Penghafal Al-Quran. Dia bukan cuma aktivis, namun juga terjun menjadi politisi dengan bergabung di partai ini. Di bawah partai ini, dia maju sebagai calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan ini. Ya, ini nggak penting sih ini. Ya, nggak penting. Ya. Yang jelas sekarang ini jadi sorotan, ya, jadi sorotan. Kenapa kok berani ya menyuarakan seperti itu sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Apakah dengan mengolok-olok ulama, kalaulah itu dikatakan mengolok-olok, dianggap mengolok-olok ulama, ya, dianggap mengolok-olok ulama, apakah kemudian dihukumi kafir? Begitu mudahnya, ya, sampai mengatakan halal darahnya. Ya,
ngeri banget. Ngeri.